lagi. Kali ini saya bikin edisi spesial dalam rangka menyambut bulan puasa. Nah, karena ini di Aceh, dalam rangka menyambut bulan puasa itu ada tradisi khas ya. Namanya tradisi megang. Jadi megang itu diadakan sehari atau 2 hari sebelum bulan puasa. Nah, tradisi megang sendiri itu sekeluarga katakan masak bareng ya, atau menyediakan makanan itu. Makanannya khas yaitu kuah blangong, baik itu dari kambing atau sapi. Itu kenapa dibikin masakan itu di awal, karena apa? Karena katakan masaknya dibikin lebih banyak supaya pada saat nanti sahur bulan puasa itu tinggal ngangetin aja. Jadi sehari atau 2 hari sebelum puasa itu mereka masak kuah blangong tadi untuk persiapan nanti saat sahur. Nah, kali ini saya makan kuah blangong di resto otentik masakan Aceh, Nyang Umar ya. Nanti alamatnya ada di deskripsi. Nyang Umar ini menyajikan aneka masakan Aceh. Ini salah satunya ada ini daging rebus ya, daging rebus ditambah apa gitu, daun jeruk kayaknya. Ini masak khas Aceh sini ya. Sambil nunggu nanti kuah blangongnya datang. Nah, tradisi megang tadi itu sampai saat ini masih ada ya di Aceh. Jadi kita lihat seperti apa rasanya kuah blangong yang kambing dan yang sapi. Kuah blangong kambing. Oke. Kasih. Berikut sepintas pembuatan kuah blangong ya. Cái gì cái gì à? Vẽ lừa à? Cái tí nó bị ụ gì? Nya lừa. Jadi satu kuali 1 ekor kambing. Ya. Hebat. Oh, bentar lagi ini megang Pak ya. Puasa nih bentar lagi nih. Ya. Kalau ada kenduri tinggal pergi sini aja, tinggal pesan. Ya, siap. Itu nomornya itu Pak ya? Yang di atas, yang di bawah punya anak ya. Kalau di Facebook di mana-mana itu Tokia ya. Koki ayah. Dulu shopping sama dia, bapak pegang aku. Cakap Nggak usah, makasih. Nggak usah deh Pak, makasih. kalau bapak dia pegang, orang tuh yang shopping. Mirip bikin rendang ya, saya lihat. Mirip bikin rendang. Nah, itu nanti tambah kuah lagi, pakai nangka lagi. Kayak ini. Oh. Ini kita di Aceh usalnya hanya nangka. Hah? Oh, kebek leh. Iya, apa kabar? Jadi Pak Bagus koki di sini gitu ya? Iya. Bikin kuah blangong. Iya. Pokoknya pesanan siapa aja Bapak bikin gitu Pak? Iya. Yang pesan bisa orang pribadi atau rumah makan yang lain bisa mungkin Pak? Bisa. Bumbu bisa tuh. Bisa ya? Bumbu bisa. Ada ini nggak semacam restoran yang tiap hari rutin pesen ke sini gitu Pak? Rumah makan? Ada juga ya? Ada juga. Kantor ada juga. Kantor pasti Pak? Kantor ada. Nah, kalau latih. Nah, biar latih dong. Satu kuali gini kambing, ini 1 ekor kambing bisa berapa nih Pak? 1 ekor kambing ini? Ya. 500 orang? Bisa buat 500 orang? Bisa. Wih. 1 ekor ya, maksud satu kuali gini Pak? Ini besar guys, besar segini juga. Oh ya, ini kambingnya ya. Dari potong. Satu kuali gini berapa Pak harganya? Yang ini? Ya.
Ini sama kambing udah hampir 5 juta enggak? 5 juta ya? Kambing besar. Tergantung isinya. Oke. Kayak ini 2 juta. Ini 2 juta. Isinya kurang. Kalau dulu kan saya tahu pakai batang pisang. Sekarang masih ada nggak Pak? Nggak ada lagi di Loknga yang ada, bukan di Aceh Di besar. Loknga ada ya? Bukan di Aceh pertama dia. Kalau Aceh besar sudah nangka semua? Ya daerah Loknga sana yang ada. Oh yang itu yang kuah belangung raja itu ya? Ada di sana. Mau Jawa mau? Oke Pak Bagus, makasih. Ya sama-sama. Kalau kantong kalau tanya koki ayah mereka udah tahu. Sini ya, udah tahu Bapak. Rumah sakit tuh. Ya, oke. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Kuah belangongnya sudah ada Pak. Sini ada 2 ya. Kuah belangong kambing dan kuah belangong sapi. Saya coba dua-duanya. Dan ada minuman spesial juga, ini dia timun parut. Nunggu aja. Timun parut. Timun dikasih sirup ya, parut gitu, cincau juga. Dan dikasih sirup yang pasti rasanya manis. Jangan lupa pakai nasi. Oke, kita coba kuah belangong kambing dulu. Wow, rempahnya tuh sangat terasa. Gurih. Daging sapi ya. Sorry, daging kambing. Kita bangun kambing dulu. Mantap, gurih, ada rasa pedas dikit, ada yang pasif nih rempahnya. Nah, sekarang ke belangong sapi. Di sini biasanya pakai ini ya, belangong sapi. Nah, campuran apa? Kuahnya tuh pakai nangka. Jadi ada dua ya. Untuk daerah Aceh besar, Aceh besar dia pakai nangka. Terus untuk pakai nangka ya. Campurannya pakai nangka. Dulu katanya ada yang pakai daun batang pisang. Nah, ini coba kita yang sapi. Agak beda ya. Dan di sini dikasih ada buah ada nangkanya. Ya, tetap gurih. Nantinya. Lembut. Ini emang udah direbus ya, jadi lembut dagingnya. Nah, jadi restoran otentik Aceh itu cara penyajiannya mirip restoran Padang ya.
disajikan semua. Nanti dihitung yang pas yang dimakan doang ya yang dihitung. Bambunya sudah habis. Jadi sebenarnya buahnya relatif sama ya, yang kambing dan yang sapi. Masing-masing ternyata ada sayur, ada nangkanya juga sama. Mungkin kenapa agak rasa beda karena bagaimanapun cita rasa daging kambing beda ya dengan daging sapi. Daging kambing aromanya tuh lebih kuat, sementara daging sapi lebih lembut dagingnya. Tergantung selera masing-masing ya. Menurut saya dua-duanya enak. Oke Mas Bro, sekian dulu ya. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua muslimah di planet bumi ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita nanti diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik.